Salam kasih dalam anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, para sahabat Kristus. Kembali kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dalam program Embun Pagi GKID 5 dengan saya Pendeta Adi Cahyono. Hari ini Senin 14 April 2025. Saya akan mengajak kita merenungkan tema khasiat dari pengampunan yang didasarkan dari bacaan Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Sebelumnya kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kembali bersama-sama akan membaca merenungkan bagian firman Tuhan. Berbicaralah kepada setiap kami agar kebenaran firman-Mu itu terus memperbaharui sikap hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Inilah Injil Tuhan Yesus Kristus menurut Lukas pasal 15 ayat 1 sampai 3. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa semuanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama mereka. Ya, Ibu Bapak yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita ini menceritakan tentang apa yang telah dilakukan Yesus yang menjadi catatan orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Peristiwa itu tercatat di dalam Lukas pasal 5 ketika Yesus duduk makan bersama dengan orang-orang pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Pada masa itu para pemungut cukai dan orang-orang berdosa di situ adalah yang dimaksud dengan pelacur-pelacur, orang tunasusila. Yang ini bagi orang-orang Farisi, ahli Taurat, dianggap najis. Kenapa mereka menganggap najis? Ya, dianggap orang-orang yang berdosa. Para pemungut cukai dianggap sebagai pengkhianat bangsa, memeras bangsanya sendiri demi untuk menyenangkan penguasa Romawi. Namun menariknya di sini, Bapak Saudara, kalau kita cermati di ayat pertama, mereka justru berbondong-bondong mengikuti kemana Yesus pergi untuk mendengarkan Dia. Ini terjadi karena Yesus sebelumnya mau duduk makan dengan mereka. Artinya kesediaan diri untuk bersama-sama makan, bicara, ngobrol dengan orang-orang yang dianggap berdosa itu menjadi momen orang-orang yang dianggap berdosa itu akhirnya diubahkan dan terus mau mencari ataupun mengikut Yesus. Yang menarik, saudara, apa yang dilakukan Yesus ini akhirnya dikritik oleh orang Farisi pemungut cukai karena Yesus dianggap mempedulikan mereka. Dan ini menjadi kesempatan untuk Yesus menjelaskan kepada mereka tentang besarnya kasih Allah yang tak bersyarat. Perumpamaan tentang domba yang hilang, tentang dirham yang hilang dan anak yang hilang dipakai Yesus untuk menjelaskan besarnya kasih Allah yang tak terbatas untuk merengkuh menjangkau orang-orang yang berdosa. Dan orang-orang yang bertobat itu sungguh menjadi kesukaan kegembiraan surgawi. Ini menunjukkan betapa orang yang bertobat lebih penting daripada orang yang merasa dirinya benar atau merasa orang tidak bersalah dan tidak berdosa dan akhirnya berhak untuk menghakimi bahkan mempersalahkan orang-orang yang dianggap berdosa itu. Yang menarik, saudara, yang menjadi poin tema kita saat ini, peristiwa itu membuat seorang yang bernama Sakeus, kisah yang sangat terkenal, yang adalah seorang pemungut cukai, kepala pemungut cukai maksud saya, akhirnya juga penasaran dan mencari Yesus. Dan ketika Yesus melihat Sakeus yang memanjat pohon karena badannya kecil, akhirnya Yesus berkata, "Aku akan singgah ke rumahmu." Dan apa yang terjadi? Sakeus akhirnya menjamu Yesus dan akhirnya dia tergerak hatinya, diubahkan, mengalami transformasi. Dia berkata bahwa orang-orang yang sudah diperas akan diganti kembalikan 4 kali lipat. Inilah yang saya sebutkan sebagai khasiat dari pengampunan. Kesediaan Yesus yang mau singgah kepada orang-orang yang dianggap berdosa itu telah membuat orang-orang yang dianggap berdosa itu merasakan kasih Tuhan. Kata khasiat dalam definisi secara umum berarti kapasitas untuk menghasilkan efek. Jadi pengampunan yang ditunjukkan oleh Yesus telah mengubah, memberikan dampak
menghasilkan efek. Orang-orang yang dianggap berdosa itu akhirnya bertobat, bahkan melakukan hal yang mencengangkan. Mereka membagi apa yang mereka miliki, bahkan mengembalikan orang-orang yang sudah diperas. Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari sini saya mengajak kita untuk sungguh-sungguh meyakini pengampunan Allah itu terus dinyatakan kepada setiap orang yang dianggap berdosa, dan kita harus menghargai orang yang bertobat, mengakui keberdosaannya dan berkomitmen untuk memperbaharui hidupnya seturut dengan kehendak Tuhan. Mari kita belajar siapapun yang sudah mengakui keberdosaannya untuk sungguh-sungguh merangkul mereka, meskipun itu bisa terjadi kejatuhan lagi, kegagalan lagi. Ingat, kasih Allah tidak terbatas. Pengampunan Allah berlaku untuk setiap kita manusia yang tidak sempurna. Kita pun bisa salah, kita pun bisa keliru, tetapi pengampunan Allah menjadi dasar bagi kita untuk juga mengampuni orang yang bisa bersalah, berdosa dan keliru. Tuhan Yesus memberkati kita melalui firman-Nya. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman kebenaran yang boleh kami pahami, dan biarlah kami menerima kebenaran itu untuk kami terapkan dalam kehidupan kami, terutama dalam relasi kami dengan sesama, baik dalam keluarga, dalam studi, belajar, dalam rekan kerja maupun rekan dalam pelayanan. Kiranya kasih Kristus menjadi dasar untuk kami terus menyatakan kasih Allah dalam hidup ini. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.